relativisme dan subjektivisme. Jadi lahirnya relativisme itu tidak baru. Meskipun orang-orang postmodern itu hari ini kan juga merayakan relativisme. Sejak era sofis, gaya relatif ini sudah muncul. Dipelopori oleh Protagoras. Jadi kebenaran itu tergantung orangnya. Ukurannya manusia. Kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah ada realitas yang objektif. Objektif itu berarti objek saja, subjeknya tidak ada. Contohnya, minum lagi. Misalnya teh ini. Teh ini dia tidak pernah jadi dirinya sendiri. Selalu dia teh menurutmu, menurutku, menurut dia. Kapan teh ini jadi dirinya sendiri? Tidak ada. Kamu lupa ada Pak. Jadi saya nggak mikir ya Pak. Pokoknya teh itu kayak gini loh Pak. Ada airnya, dikasih teh, dikasih itu. Itu kan teh menurutmu. Menurut orang lain mungkin beda. Laptop ini, kamu lihat dari sana-sana, lihat laptop ini. Barang objektifnya kamu tidak akan ketemu. Selalu laptop dalam pandanganmu. Laptop yang tidak dalam pandangan tidak ada, selalu dalam pandangan. Itu nanti pikiran gaya ini dikembangkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant. Namanya fenomenalisme. Barang apa adanya itu ndak ada. Yang ada barang yang sudah dipersepsi. Candi Borobudur itu ketemunya kan belum lama itu. Sebelum ada Candi Borobudur, kira-kira candinya ada ndak? Kamu panggil, yo ada Pak. Loh, nggak ada orang satupun yang tahu. Ya ndak ada. Katanya fenomenalisme ya ndak ada. Kenapa kok ndak ada? Lah kamu tidak tahu loh, kamu sekarang ngomong ada karena sudah tahu ada. Seandainya nggak ada satupun orang di dunia ini tahu dia ada, kamu akan jawab tidak ada. Begitu kamu tahu, itu Pak ada Pak, itu sudah jadi Borobudur menurut persepsimu. Orang lain melihat ya menurut persepsinya orang lain. Siapapun yang lihat menurut persepsinya dia. Jadi kebenaran itu sifatnya subjektif, relatif, siapa yang melihat. Habib Rizik itu tokoh utama apa tokoh biasa apa? Itu ya masing-masing kepala membunyikannya beda. Ahok itu orang luar biasa apa orang kurang ajar? Itu tiap kepala membunyikannya beda. Ahok apa adanya nggak pernah ada. Yang ada selalu Ahok dalam persepsimu. Bahkan Ahok menurut Ahok sendiri. Itu juga pendapat, persepsi. Jadi manusia, katanya kelompok sofis itu tidak pernah ada kebenaran objektif, tidak pernah sampai pada kebenaran objektif. Yang disebut kebenaran itu kan pemahamanmu saat ini, kesadaranmu saat ini. Itu yang punya pendapat Protagoras. Jadi relatif, tergantung. Karena kebenaran itu ternyata subjektif. Subjektif berarti apa? Tergantung subjeknya. Makanya susah kamu nyari kebenaran yang pasti, apalagi di ranah sosial humaniora. Ya banyak sih contohnya yang kecil-kecil. Yang kamu perdebatkan luar biasa hari ini, itu sebenarnya kebenaran subjektif. Kebanyakan kebenaran yang relatif. Menurut siapa dulu, dari perspektif apa dulu. Jadi relatif. Jadi kadang-kadang kamu tidak harus cari solusi. Tidak ada solusinya memang. Karena itu menurut dia, yang ini menurut dia. Selesai. Kalau diperdebatkan tidak ada ujungnya.
argumen, ya paling nanti jatuhnya retorika. Jadi ya biar aja, masing-masing dengan kebenarannya sendiri. Kalau kaum sofis ada kelanjutannya, karena itu carilah yang paling menguntungkan bagimu. Oke, terus ya ini tokohnya Protagoras. Katanya Protagoras, tidak penting mencari kebenaran itu. Ya kayak tadi, semua tokoh yang lain. Yang penting apa? Mempertanyakan kebenaran. Karena kebenaran selalu subjektif. Kalau sampai padamu kebenaran apapun, coba dicek ini dari siapa, yang ngomong siapa, tujuannya dia apa. Kalau kebenarannya diterima, dia dapat apa. Nah, itu menurut saya rumus bagus. Setiap kali kamu dapat share link atau share berita di WA atau di Facebook, sebelum kamu baca beritanya, ceklah dulu siapa yang ngirim. Yang ngirim ini termasuk kelompok yang mana, cara berpikirnya dia bagaimana. Seandainya linknya kemudian kamu terima sebagai kebenaran, untungnya dia apa? Nah, begitu kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa menentukan perlu ndak hoak atau tidak kamu terima. Ndak penting dia benar sejati apa enggak, tapi yang penting kamu pertanyakan dulu kebenarannya. Itu katanya Protagoras. Kenapa? Karena benar yang absolut itu ndak ada. Baik buruk ya perspektif. Benar salah juga ternyata perspektif. Apalagi indah dan tidak indah, ndak ada yang pasti. Oke, agama kan pasti Pak. Iya, agama pasti menurut yang percaya. Yang tidak percaya menganggapnya tidak. Jangankan agama yang berbeda, bahkan ada yang tidak percaya sama sekali dengan agama. Itulah manusia, katanya Protagoras. Maka tidak ada kebenaran yang objektif itu. Oke, rumusnya apa? Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata benar salah, baik buruk, itu diakui atau tidak sumbernya dari manusia. Yang meyakini dan tidak meyakini kan manusia. Yang bikin argumen juga manusia. Loh Pak, ini sumbernya dari Allah Pak. Ya, Allah dalam persepsimu. Loh Pak, ini dari Quran loh Pak. Ya, Quran sesuai pemahamanmu. Orang lain memahaminya beda. Bahkan mungkin Allahnya juga beda. Mungkin ada yang versi Allah ngamuan, ada yang versi Allah sabar, ada yang versi Allah pemaaf, tergantung kamu makainya yang mana. Persepsimu, caramu menyerap seperti apa, itu kan juga menentukan. Jadi katanya Protagoras, tidak ada yang objektif wes. Loh itu kebenarannya kan objektif Pak. Ya tergantung pencerapanmu. Ada loh Pak, misalnya warna hijau. Itu kan semua orang juga ngomong hijau Pak. Iya, pencerapanmu. Manusia nggak pernah berhenti di hijau. Hijau itu di kepalamu kan bunyinya juga macam-macam. Wah, hijau ini simbol Islam. Oh bukan, hijau itu bukan Islam. NU itu Islam. Oh ya bukan, hijau itu ya P3. Oh iya bukan, ini tidak pernah warna jadi netral. Hari ini apalagi merah juga maknanya macam-macam. Merah itu, wah itu moncong putih itu Pak. Enggak. Oh enggak Pak, merah itu artinya berani Pak. Ya enggak, merah itu artinya berhenti, lampu merah. Ayo kan macam itulah manusia. Enggak pernah ada netral, warna ya warna, enggak. Kesan aja. Wong lampu remeng-remeng aja ada yang, wah ini lampunya kok remeng-remeng, yang sana, wah lampunya kok romantis ya. Ada yang sini beda. Ya kan? Padahal cuma lampu. Itulah katanya Protagoras, manusia adalah ukuran segala sesuatu.
Yang ngukur manusia. Oke. Terus Protagoras juga punya konsep disoi logoi, different word. Katanya Protagoras, setiap kata itu punya dua sisi yang saling kontradiksi. Ya, kalau hari ini konotasinya bisa beda-beda dari satu kata. Tinggal kamu mainkan aja sesuai kepentinganmu. Itu maunya Protagoras. Kemarin jadi musuh, kalau sekarang butuh jadi teman, ya jadiin aja teman, gak masalah. Karena dalam segala sesuatu ada dua sisinya. Bukan tidak konsisten. Kemarin kamu ikut sana, sekarang ikut sini. Kamu tidak konsisten. Tidak. Karena dalam segala sesuatu ada sisi-sisinya. Ya kemarin saya ikut sana. Dari sisi ini menurutku yang pas itu. Tapi dari sisi yang lain menurutku yang pas ini. Katanya Protagoras, ya sah-sah saja. Jadi disoi logoi, different word. Kata-kata yang berbeda. Jadi Islam misalnya, Islam menurutmu luhur luar biasa. Bagi kelompok Islamophobia, Islam itu mengerikan luar biasa. Yang benar yang mana? Ya memang itulah manusia. Cara mereka mempersepsi. Dalam Islam ada keluhurannya memang, mungkin ada mengerikannya. Praktek umatnya kadang-kadang mengerikan. Diakui atau tidak diakui. Itu different word. Indonesia misalnya. Indonesia ini ya ketok ya negara maju tapi kok ya terbelakang juga ada. Kelihatannya kedokteran maju luar biasa tapi perdukunan juga pesat perkembangannya. Itu kan sisi-sisinya susah ya ngukurnya kan. Ada majalah itu yang isinya ilmu pelet, ilmu susu, ada mani gajah, ada tangkur buaya gitu kan tidak masuk akal kabeh. Tapi hidup di Indonesia dan laris loh. Kalau nggak laris sudah tutup dari kemarin. Dan laris itu. Yang kedokteran juga luar biasa. Itu kan selalu dua sisi. Amerika yang kita anggap maju, itu rasional mesti. Ada sisi-sisi mistiknya juga ada, kliniknya juga banyak. Film horor juga laku di sana. Kecuali horornya Indonesia. Mungkin mereka tidak suka karena horornya Indonesia itu monoton, kostumnya nggak pernah ganti. Kalau tidak pocong ya kuntilanak itu kan cuma gitu-gitu aja kostumnya. Kalau kita kan horor barat kan lebih keren-keren, vampir, werewolf itu kan ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kalau kita kan hantunya suster ngesot, tuyul. Kelihatan tidak masuk akal kan Amerika loh ya, negara bebas, merdeka, rasional, kok masih ada gitu-gitu ya. Itu yang disebut different world, gak usah khawatir. Dalam segala sesuatu pasti ada unsur-unsurnya. Dalam dirimu juga begitu loh, lengkap. Jangan dikira yang garis keras itu terus keras terus, mau anggap orang sapa wis mau anggap keras itu Islam jenggoten itu terus di rumahnya juga begitu, sama anaknya terus wahai anakku kan ya ndak. Ya biasa kalau sama anaknya ya ngobrol ya guyon-guyon. Jangan dibayangkan kok aku terus gitu. Jadi ya different word. Setiap sesuatu ada sisi-sisinya sendiri. Jokowi yang kelihatan santai gitu ya kadang ya nesu juga, kadang yang marah juga. Jangan dikira nggak bisa marah. Kemudian orang yang tiap hari kelihatan marah ya jangan dianggap marah terus. Masing-masing ada sisi-sisinya. Cuma hanya itu yang kamu lihat hari ini, hanya itu yang tampak padamu. Maka katanya Protagoras ya jelilah melihat selalu ada sisi yang berbeda. Maka murid-muridnya dilatih untuk berargumen dari dua sisi. Cirinya Protagoras kalau ngajar, misalnya murid ini diajar kayak tadi tentang Islam. Kalau ada konotasi jelek Islam, konotasi bagus tentang Islam. Muridnya ini disuruh, ayo sekarang kamu jadi orang yang menganggap Islam jelek. Kira-kira argumenmu bagaimana untuk menjatuhkan Islam? Kalau sudah, ganti sekarang. Kamu jadi orang yang menganggap Islam itu baik. Argumenmu bagaimana sekarang? Nah, itu caranya Protagoras. Jadi tidak satu sisi, single persepsi. Muridnya dilatih dengan persepsi yang beragam sehingga berhadapan dengan situasi apapun dia bisa menang. Kalau kita kan senengannya cuma mono, stereo aja ndak. Apalagi apa mono itu, lawannya mono apa? Polifonik. Banyak
sudut, banyak sisi. Kita stereo aja kan sering enggak. Pokoknya kelompokku ya kelompokku, yang lain mesti salah. Tapi kita nggak tahu menahu tentang yang lain. Sehingga begitu debat, berargumentasi, kita langsung kalah. Dan itu yang diwanti-wantikan oleh kelompok sofis pada murid-muridnya. Janganlah, jangan begitu. Kita harus tahu argumen dari semua sisi. Oke, ini dari bukunya Protagoras, kitabnya Protagoras yang selamat, ada Hymn of Relativism. Oh itu khas ya, relativisme aja ada himnenya. Ya, saya tidak tahu nadanya kayak gimana, harus tak tulis Inggris. Kamu bikin nada sendiri, boleh pakai dangdut apa pakai jazz. Ya, man is the measure of all things. Manusia itu ukuran dari segala sesuatu. Both of things that are. Both of things itu tadi kan ada dua sisi itu kan. Baik sisi A maupun sisi B, baik sisi baik maupun sisi buruk. Both of things that are. Man is the measure that they are, and of things that are not. Manusia itu ukuran terhadap apa yang mereka yakini kebenarannya, dan juga segala yang tidak mereka yakini. Man is the measure that they are not. Manusia juga ukuran terhadap apa yang tidak mereka percayai. Itu himnenya relativisme. Ukuran satu-satunya itu manusia. Ternyata yang kita hadapi selama ini, yang kita sebut kebenaran selama ini, adalah kebenaran dari perspektif tertentu, dari manusia tertentu, bukan kebenaran yang absolut. Itu katanya kelompok sofis. Terus Protagoras, kenapa sih kok pikirannya subjektif begitu? Katanya kan manusia ini punya akal toh. Kalau akal kan bisa kebenarannya sama. Katanya Protagoras enggak begitu. Jadi Protagoras ini mengkritik para filosof Elia. Filosof Elia itu filosof alam termasuk Heraklitos. Filosof sebelumnya sering membagi perasaan sama akal. Terus yang dimenangkan akal. Dianggapnya akal itu lebih objektif. Katanya Protagoras, tidak begitu. Katanya Protagoras, akal itu selalu di bawah kesan, selalu di bawah rasa. Dia tidak pernah di atas. Orang itu suka dulu, seneng dulu, terus akalnya kerja. Kamu membela tokoh tertentu dulu, suka sama tokoh tertentu dulu, baru nyari argumen. Jarang bikin argumen dulu. Jadi kebalikannya filosof Elia. Kalau filosof Elia itu kan kayak Heraklitos dan kawan-kawan, Demokritos dan kawan-kawan. Hidup ini ya ada perasaan, ada akal. Dan akal lebih objektif. Jadi kalau orang ingin disebut pinter, akalnya harus di atas perasaan. Katanya Protagoras, tidak bisa begitu. Orang hidup secara natural itu akalnya justru di bawah perasaan. Kalau nggak percaya silahkan kamu uji semua yang kamu anggap baik dan kamu anggap benar. Hampir semuanya kamu suka duluan. Atau kamu dikondisikan untuk suka duluan. Kenapa kamu Islam? Kenapa kamu NU? Kenapa kamu Muhammadiyah? Kenapa kamu nggak pernah mikir dulu? Nggak pernah kamu mikir aku itu enaknya NU apa Muhammadiyah? Nggak pernah. Karena sejak awal mungkin bapakmu, orang tuamu, lingkunganmu NU, kamu terkondisikan untuk suka dan dekat sama NU. Argumennya nanti belakangan. Akalnya kerja di belakang setelah kamu suka duluan. Kamu suka tempe penyet atau ayam penyet misalnya. Itu kan kamu suka dulu. Begitu ada temenmu tanya, kok kamu sukanya tempe sih? Oh, tempe itu menyehatkan. Karena tempe itu belakangan sebenarnya. Awalnya ya kamu sudah suka duluan. Mungkin karena uangnya ngepas hanya buat beli tempe. Ya, tapi argumennya itu datangnya di belakang.
Itu sehat loh, daripada makanan yang lain, daripada itu belakangan. Coba kamu sukanya ayam duluan, ya kamu akan bikin argumen betapa bergizinya ayam. Yang suka susu berargumen pentingnya susu, yang tidak suka susu dia akan berargumen tidak apa-apa, tidak minum susu. Bisa digantikan oleh zat yang lain dan seterusnya. Jadi akal itu selalu belakangan. Kayak kamu kuliah milih jurusan, itu dulu mungkin kamu nggak mikir panjang, sing kamu rasakan kira-kira enak, kira-kira seneng kan begitu. Kamu nggak survei fakultas ini prospeknya gimana, nggak pernah. Kamu cuma enaknya mana ya, selalu enaknya. Ngaji aja mungkin kamu enaknya berangkat apa enggak ya, enaknya, enggak pernah kira-kira, tapi selalu enaknya, itu rasa. Enaknya hari ini pakai baju apa ya, enaknya sebagian besar hidup kita itu. Maka katanya Protagoras enggak, katanya siapa sih akal itu mendominasi, enggak. Akal itu ternyata enggak jadi raja. Yang jadi raja rasa. Maka dan itu alamiah katanya Protagoras. Ya hidup memang begitu. Sehingga benar salah jadi beragam. Coba dasarnya sama-sama akal yang rasional, mungkin keragaman itu bisa tinggal sedikit, tapi kan kelihatan dalam hidup ini sangat beragam sekali. Berarti orang yang dikedepankan bukan akalnya. Makanya kalau ada orang gegeran macam-macam beda pendapat, kamu ndak harus bilang ndak mikir po dia. Ya semuanya juga ndak mikir. Diawali dari suka ndak suka sejak awal. Nggak usah kamu protes, akalnya nggak dipakai. Semua juga awalnya nggak pakai akal. Suka ndak sukanya dulu yang main. Baru akal nututi di belakang membikinkan argumen, menjustifikasi. Oke, nanti beberapa teolog mengadopsi cara berpikir ini. Khususnya yang tidak mementingkan akal.